Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa bertemu kembali karena nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Terima kasih kepada berkah mulia Indonesia, pengurus-pengurusnya yang tetap istiqomah untuk mengadakan kajian-kajian. Untuk malam ini, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Bukir Saputro. Sebelum kita mulai, saya coba bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah surat At-Taubah ayat 127 sampai 129 yang akan dibawakan oleh Pak Nuki, kemudian terjemahannya oleh Bapak Agus Sidik. Untuk prakata dari Dewan Asatidz Berkah Mulia Indonesia nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sam. Kemudian yang keempat, pemaparan materi kajian oleh Ustadz Wukir Saputro. Yang terakhir adalah soal tanya jawab, kemudian penutup. Baik, untuk agenda yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara yang kedua, monggo Pak Nuki dan Pak Agus untuk menyelesaikan agenda yang kedua. Monggo silakan Pak Nuki dan Pak Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza ma unsilat suratun nazara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summan sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haritun alaikum. Haridun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arzil azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dan kaum dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun
dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars singgasana yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuki dan Pak Agus. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat berkah dari pemilik kalam tersebut. Menginjak agenda yang berikutnya, prakata dari Dewan Asasti BMI untuk kali ini akan dibawakan oleh Pak Ustadz Sam. Monggo Pak Ustadz Sam. Matur nuwun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kembali Allah berikan kepada kita limpahan nikmat yang tiada tara kepada kita. Sebagian di tempat kita ada yang turun hujan atau bahkan hujan deras di Purwakarta. Sudah disampaikan Pak Nuki. Tentu ini semuanya nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tak akan pernah tergantikan dengan dunia dan seisinya. Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa berkumpul di ruangan yang luar biasa luasnya Pak. Ini nikmat luar biasa. Ini masalah yang sangat luas tempatnya. Saya di Limus bisa menjumpai Pak Haji di Depok, bisa menjumpai Pak Nuki di Purwakarta, Pak Agus di Semarang, Pak Dimas di Bekasi, Pak Ferry Cimahi, Pak Solehul Hadi di Serang, Masya Allah, Pak JS Jakarta, Pak Rendra Pamulang, apa di Surabaya sekarang, Surabaya ini, ini Surabaya deh. Pak Isnanto di Bogor, Pak Ian, Pak Fiandra di Jakarta, Pak Bayu di Cibinong, Bu Duyanti di mana sekarang Bu Yanti? Di Oh, Semarang. Semarang. Jadi Bu Yanti, Masya Allah, semoga sehat, Bu Yanti keluarga, Amin, amin. semangat terus, Masya Allah. Pak Ustadz Budi Wibowo di Jakarta, Pak Eri Sigit di Tambun, Pak Bambang, ini kelas baru di Abdullah bin Mas'ud. Pak Bambang di mana lupa saya. Di Tangsel, Pak. Di mana? Di Tangsel, Pak Mulang. Tangsel, siap, di Tangsel. Di tangannya Pak ini Pak Rendra. Yes, Pak Bambang. Pak Basir di Kudus, Bu Hening, dan teman-teman Ari Cipto di Depok. Dan penderita di apa namanya di Harvest. Ini sengaja saya lama-lamain Pak. Ini Ustadznya nggak tahu nih. Muternya kemana ini belum nyampe ini. Ini belum nyampe, ini udah nyampe, belum nyampe ini. Doa terbaik buat kita. Yang pertama, saya sampaikan untuk yang mau beribadah haji. Khususnya yang saya lihat, saya dengarkan yang ini ya. Yang sampai ke informasi ke kami, yaitu Bapak Adi Widyo, Bapak Adi Nugroho.
dari kelas Abdurrahman bin Auf. Insya Allah mau berangkat di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 ini bersama istri beliau. Semoga berikan pada beliau kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, diberi kemudahan baik ketika berangkat dan saat di sana itu. Dan teman-teman kita yang dari sana, diberikan taufik untuk bisa beribadah maksimal di tanah suci. Kemudian kita doakan juga untuk saudari dari Bapak Teguh Indarmaji, Bapak Teguh Indarmaji yang dirawat di rumah sakit di Purwokerto. Semoga Allah berikan diberikan kesehatan. Ini baru saja pulang setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Purwokerto. Adik dari Pak Teguh Indarmaji. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan, Bapak sekalian, bahwa di Berkah Mulia ini kita punya ini media-media yang harus yang kita ikuti, Pak ya. Di antaranya kita punya YouTube, Pak ya. YouTube kita setelah kita kajian seperti ini, kita akan upload di YouTube kita. Ya kan? Jika juga ada IG, admin itu membuat IG, dan juga terbaru admin membuat saluran untuk informasi di Berkah Mulia Indonesia. Ini berkaitan dengan ini Pak, untuk umum karena beberapa teman-teman yang nggak ngaji di apa namanya Quran itu, dia pengen ikut ngaji, informasinya dari mana? Nah, kita buatkan saluran WA. Ini untuk umum Pak ya, silakan nanti disebarkan juga, silakan Bapak Ibu ikut gabung di saluran WA yang nanti akan di-share oleh di grup masing-masing gitu ya. Saluran WA, ya kan? Silakan di join gabung gitu ya. Dan itu silakan itu siapanya umum, bisa di-share kepada teman-teman kita yang lain gitu ya. Sehingga harapan kami semoga berkah ya kan. Informasi kita ngajak ngaji, teman-teman Bapak Ibu yang udah bisa ngaji bisa ngajak saudaranya, bisa ngajak teman-temannya yang masih banyak Pak. Nek cara Jawane wakeh ya kan. Teman-teman kita Bapak Ibu yang belum bisa ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah satu kir sama putra beliau. Terus, Alhamdulillah Ustaz Fikri sudah hadir. Ini spesial malam ini kembali studio di C535 ini ya. Iya, Studio Bang. ini. Ya kan? Karena di masjid lagi ada acara apa? Masih apa? Idul Kurban nih. Nanti ya teman-teman nanti di sana. Baik, kembali saya sampaikan ya, kembali saya Ustaz sudah datang hadir. Saya kembalikan kepada Bapak Ajokas Bu MC kita. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Sam yang telah memberikan arahan terkait Berkah Mulia Indonesia. Menginjak acara berikutnya, ini terlalu dini, harusnya jam 20.25. Oh ini kecepatan. Kecepatan, Oh tapi nggak nggak apa. apa-apa karena memang Ustaz. kalau Pak Hadi kemarin kan pengantarnya panjang banget gitu loh. Kalau saya kan Iya iya. seadanya saja gitu. Baik, untuk selanjutnya Pak Ustadz Bukir, monggo Pak Ustadz diselesaikan saja untuk materi malam ini. Monggo Pak Ustadz Bukir, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan kepada kita, dan hujan merupakan rahmat yang wajib kita syukuri. Sehingga ucapan seorang mukmin ketika diturunkan hujan kepada mereka, mereka mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami diberikan hujan bifadlillah karena fadl. Fadl adalah salah satu sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan Allah tidak keluar dari 3 perkara. Di antaranya adalah fadl. Ada rahmat, ada al-fadl, dan ada al-adl. Rahmat Allah kita sudah mengetahuinya. Al-fadl keutamaan. Kenapa hujan disebut fadl? Karena fadl itu pemberian yang lebih. Ya, pemberian yang lebih. Tanpa hujan banyak sekali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengalami kesulitan-kesulitan, tidak mendapatkan manfaat daripada kemanfaatan air hujan yang merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada malam hari ini kita masih berada di malam-malam terindah, yaitu malam Zulhijjah, malam Zulqa'dah menuju malam Zulhijjah. Maka Zulqa'dah merupakan bulan haram dan Zulhijjah juga bulan haram dan juga Al-Muharram. Zulqa'dah artinya yang memiliki tempat duduk. Dahulu orang-orang Quraisy mereka tidak berperang, tidak melakukan peperangan di bulan Zulqa'dah. Makanya disebut Zulqa'dah. Adapun Zulhijjah bulan haji. Dan alhamdulillah kloter jamaah haji ini nanti malam ada yang berangkat kembali nih dari Bandara CGK ya, dari Cengkareng, Soekarno-Hatta ya, berangkat, dan kita doakan semoga para hujjaj, orang-orang yang berhaji dan mu'tamirun dan orang-orang yang berumrah, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci dan diberi kekuatan ya, agar keluarga kita yang pergi haji dan umumnya kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kami menyapa Bapak Ibu di kajian ilmiah dalam forum ngaji online ya, ngaji online Berkah Mulia Indonesia. Yang tadi kata Ustadz Syam mau disiarkan di YouTube, di media sosial yang lain, dalam rangka supaya Berkah Mulia ini keberkahannya semakin tersebar. Karena salah satu keberkahan yang disasar, yang dituju oleh BMI Berkah Mulia Indonesia adalah tersebarnya keberkahan ilmu. Ya, ilmu itu berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah subutul khair. Al khair kasir wa subutuha. Kebaikan yang banyak. Maka kita yang menginginkan kebaikan yang banyak, ada grup WA yang bisa Bapak Ibu share nanti untuk menge-share informasi-informasi dari BMI ini dalam rangka menyebarkan keberkahan, dan kita ingin kebaikan yang banyak ya dari perkumpulan kita ini ya, kita disebut perkumpulan Berkah Mulia Indonesia. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan tema yang ada di flyer kita ya, bab kita kali ini adalah tawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi judul tawakal 'ala Allah. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini diambil dari surat Al-Maidah ayat 23. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Berarti ada orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman, mereka bertawakalnya kepada selain Allah. Allah Ta'ala mengikat keimanan dengan tawakal. Ya, seolah-olah orang yang bertawakal ini, mereka orang yang memiliki keimanan. Dan orang yang imannya kuat, maka dia hanya mentawakalkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentawakalkan artinya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak memiliki daya upaya. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak memiliki hal tersebut. Ya, makanya banyak orang merasa beban hidupnya begitu berat. Dia tidak mampu lepas dari beban-beban yang dia pikul. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kehidupan dunia kita ini sebagai darul bala, tempat diujinya kita. Allah Ta'ala berfirman, La uqsimu bihadzal balad, wa anta hillum bihadzal balad, wa walidi wa ma walad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 ayat di awal surat Al-Balad yang Bapak Ibu sudah menghafalnya, maka di ayat keempat Allah menyebutkan jawabul qasam, menyebutkan jawaban atas sumpah. Ketika Allah bersumpah, berarti Allah Ta'ala akan menyebutkan sesuatu yang penting. Apa sesuatu yang penting dalam surat Al-Balad tersebut? Allah Ta'ala katakan, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam kepayahan. Siapa yang hidupnya bahagia dari lahir sampai sekarang? Ada nggak Bapak Ibu? Hah? Kayaknya sih enggak ya, kayaknya payah. Bahkan yang pensiun pun kayaknya payah lagi nih, pensiun ya. Gajinya berkurang ya kan? Gajinya berkurang ya. Kena beban nambah, kena sindrom. Sindrom apa itu kalau orang-orang pensiun, Bapak-bapak? Horsepower syndrome. Horsepower syndrome, Masya Allah. Tapi orang yang bertawakal enggak akan kena sindrom apa-apa. Ya, orang yang bertawakal menunjukkan keimanan yang kuat, mau dia pensiun. Pensiun itu kan berarti pindah pekerjaan saja, hilang profesi saja, lepas profesi. Adapun rezeki tetap ada pintunya. Ya, adapun rezeki tetap akan Allah berikan kepada kita. Lan tamutan nafsun, tidak akan mati jiwa seseorang hatta yastakmila rizqahu, sampai rezekinya itu disempurnakan semua. Jadi sindrom-sindrom power syndrome tadi itu tidak berlaku untuk orang-orang yang bertawakal walaupun beliau pensiunan. Ya. Kalau nggak punya iman atau imannya lemah, pasti ngaruh. Ya, dari tadinya sebulan gajinya sekian, sekarang tinggal potongannya saja ya, tinggal pensiunannya saja dan sebagainya. Ya, tentu hal-hal tersebut tidak lantas membuat orang-orang beriman ya merasa gundah gulana. Karena kita itu harusnya gundah gulana terhadap masalah perkara akhirat kita yang belum jelas. Apakah kita akan melangkahkan kaki ke surga atau kita tidak akan terkendala di sirat kelak, waliyadzubillah, maka kita harus mengkhawatirkan hal tersebut. Karenanya salah satu ikhtiarnya adalah dengan mempelajari tauhid. Karena tauhid ini yang akan mendidik ketawakalan kita. Ketika dahulu kita belajar kitab tauhid di bab yang awal-awal, Bapak Ibu sekalian, kita sebutkan di antara keutamaan tauhid adalah dakhalal jannah bila azab wa bila hisab. Bila hisab wa bila azab. Orang yang tauhidnya man haqqaqa tauhid, siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Artinya dia melewati sirat dengan selamat. Orang melewati sirat itu, Bapak Ibu sekalian, sudah sering kita jelaskan untuk peringatan bagi kita. Fadzakir
Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya dzikra peringatan itu, nasihat itu nafaat, bermanfaat ya untuk kita orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW sebutkan tentang sifat al-marina fis ala sirat, orang yang melewati sirat. Yang pertama, mereka memiliki cahaya sebesar gunung. Cahayanya ada yang sebesar gunung. Ada yang cahayanya setinggi pohon kurma. Ada yang cahayanya ya redup hanya di jempol kaki saja. Ini di surat Al-Hadid dikisahkan tentang tempat pembagian cahaya. Itu baru bicara cahaya karena sirat begitu gelap. Sirat begitu gelap. Kemudian sifat lewatnya, Nabi SAW katakan, rombongan yang pertama, mereka melewati sirat kalbarqi. Kecepatannya seperti kilat. Seperti kilat. Kilat itu kecepatan cahaya. Ya. Maka yang kedua, seperti angin. Ya, jadi yang kedua seperti angin. Seperti angin. Yang ketiga, orang yang melewati sirat seperti at-toir, seperti burung yang terbang kencang. Burung ini terbangnya kencang, lihat burung merpati. Bagaimana terbangnya ya. Apalagi bapak-bapak yang hobi main burung merpati. Lihat gaya terbang burung merpati ini kencang sekali, cepat sekali. Apalagi elang ya, elang kalau mau menyambar musuh, menyambar mangsa, dia terbangnya cepat. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang melewati sirat ini seperti laki-laki yang berlari. Laki-laki kuat, lihat pelari-pelari internasional itu, kencang sekali dia lari. Ya, jadi kecepatannya bertingkat-tingkat. Dan yang terakhir ada yang selamat di atas sirat tapi dia merangkak, merayap ya karena sedikit amal yang di bawahnya yang dia bawa untuk bekal dia menuju akhirat. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan semua akan melewati sirat tersebut ala a'malihim. Ya, semua Nabi SAW bersabda, itu hadis Nabi SAW. Semua akan melewati sirat sesuai kadar amal masing-masing. Ya, maka disinilah kita lihat ya bagaimana kekuatan tauhid akan bisa membentuk faktor tawakal pada diri kita. Karena orang yang masuk surga tanpa azab, yaitu melewati sirat langsung selamat, ya, tidak terjungkir di neraka, waliyadzubillah. Kemudian tanpa hisab adalah mereka alladzi yatawakkalun. Mereka orang-orang yang bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama, mereka humul ladzina muwahhidun. Mereka orang yang mengesahkan Allah saja. Kemudian wala yastarkun, mereka tidak minta diruqyah. Kemudian wala yatatoyarun, mereka tidak bertatoyur. Kemudian wala yaktawun, tidak mengobati dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan inti daripada semua itu orang yang sempurna tauhidnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala mengikat dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Baik, ini mukaddimah dari pembahasan kita ya. Surat Al-Maidah ayat 23 yang ini dalam kitab asli Kitab Tauhid dijadikan judul oleh Syekh Muhammad ya. Syekh Muhammad rahimahullah menulis judulnya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pada pembahasan ini ya, pembahasan ini masih ada hubungannya dengan ibadah-ibadah hati. Ya, ibadah hati seperti bab yang ke-31 kemarin ya, atau 30 ya. Di situ kita di bab sebelumnya berbicara tentang ibadah hati pula, berupa al-khauf, rasa takut. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka at-tawakkal atau bertawakal kepada Allah merupakan rangkaian daripada ibadah-ibadah hati. Dan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah hati ini pahalanya lebih besar daripada ibadah fisik. Ya, tentu ibadah fisik juga membutuhkan ibadah hati, seperti sholat yang merupakan ucapan dan gerakan khusus, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
itu juga membutuhkan ibadah hati yang berupa kekhusyuan. Khusyuk itu ibadah hati. Ya, berupa ihsan, merasa diawasi, muraqabah. Ini juga ibadah hati. Maka ibadah hati itu mempengaruhi ibadah fisik, sehingga ibadah hati sendiri timbangannya di sisi Allah sangat tinggi. Ya, apabila kita berzikir sambil mengagungkan Allah Ta'ala dalam zikir-zikir kita, ternyata ucapan Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah saja itu bisa memenuhi mizan, memenuhi timbangan kelak di akhirat. Kalau kita benar-benar menghayati makna Alhamdulillah, bahwa Allah zat yang maha terpuji. Allah terpuji dalam segala hal, dalam nikmat-nikmatnya, ataupun dalam ujian-ujiannya. Ya, di dalam pemberian Allah ada rahmat Allah, dan di dalam ujian Allah ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah di setiap keadaan. Maka zikir Alhamdulillah ini bisa memenuhi mizan kelak. Ya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan ibadah hati, yang nilainya lebih tinggi daripada ibadah fisik atau ibadah badan. Dan tawakal termasuk daripada ibadah hati. Ya, sebelumnya kita bahas tentang al-mahabbah, cinta, al-khauf, takut. Dan sebagaimana syirik bisa terjadi dalam bab ini. Ya, ada orang yang cinta kepada selain Allah. Ya. Ada orang yang cinta kepada selain Allah. Mereka orang-orang musyrik mencintai berhala mereka kahubbillah, seperti mencintai Allah. Orang-orang musyrik Quraisy dulu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tapi orang-orang yang beriman, mereka asyad, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Ini bab mahabbah kemarin ya, bab cinta. Dan cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Adapun cinta selain itu adalah cinta turunan saja. Karena kita mencintai Allah, kita disuruh mencintai Rasulullah SAW. Ya, kita disuruh mencintai Rasul. Kita disuruh mencintai orang-orang soleh. Jadi cinta kepada orang soleh, Bapak Ibu sekalian, bukan cinta pada zatnya. Oh, karena ini orang soleh atau dianggap soleh, maka kemudian dia dicintai mati-matian. Enggak, bukan begitu. Orang soleh itu dicintai karena kita mencintai Allah, sehingga konsekuensi mencintai Allah, kita mencintai orang-orang soleh. Sebagaimana syair yang dilempar oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ketika menjenguk Imam Syafi'i, beliau bersyair, uhibbus solihina wa anta minhum. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihin walastu minhum. Dan saking tawadunya beliau, saya mencintai orang-orang soleh dan aku bukan darinya. Kemudian dibalas oleh Imam Ahmad, uhibbus solihina wa anta minhum. Ya, aku mencintai orang-orang soleh dan engkau wahai guru termasuk orang yang soleh. Makanya tidak ada orang soleh ngaku soleh. Karena ciri orang soleh yang minimal, ciri-ciri solihin yang minimal sekali adalah sholat malam, Pak. Sholat malam itu sholatnya poro soleh, para orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita masih malas bangun sholat malam, jangan ngaku-ngaku diri kita orang-orang yang soleh. Kecuali namanya Pak Soleh. Ada Pak Soleh di sini? Ada ya? Hah? Oke, barakallahu fiik ya Bapak Soleh ya. Semoga Allah perbaiki akhlak kita semua menjadi orang-orang yang solihin. Ya, itu dalam bab mahabbah sudah ya. Mahabbah, takut ya. Maka dalam bab ini kita bicara tentang tawakal. Karena ada orang yang mencintai berhala-berhala, ada orang yang takut kepada selain Allah, dan ada orang yang bertawakal kepada selain Allah. Ya, ada orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah. Maka kewajiban tawakal itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ya, baik. Ini ayat yang pertama. Ya. Dalam surat Al-Fatihah, di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengajarkan kita kepada tawakal. Ya, dalam Madarijus Salikin dibahas bab tawakal, salah satu rujukannya adalah kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta isti'anah. Kami meminta isti'anah. Apa artinya isti'anah? Pertolongan. Ya, maka inilah yang disebut tawakal. Kita tidak boleh bertawakal kepada benda-benda yang nantinya jatuh kepada perbuatan syirik.
Walaupun mereka menganggapnya ini kan perantara. Ini jimat ini atau pusaka-pusaka ini semuanya hanya perantara, semuanya tidak bisa bekerja sendiri, semuanya atas izin Allah. Biasanya subhatnya begitu, ya. Akan tapi kalau kita mau bertawakal, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan melalui perantara-perantara tersebut. Ya, kita bertawakal langsung. Hati kita menyandarkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengambil sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab yang syar'i seperti kalau mau perang pakai baju perang, ya. Ketika mau perang kita bikin benteng untuk perlindungan. Ini namanya sebab-sebab syar'i. Adapun sebab-sebab di luar logik, di luar logika dan tidak syar'i seperti menggunakan jimat, ya. Kemudian ritual-ritual yang tidak diajarkan, ini semua bukan sebab syar'i. Yang tidak sebab syar'i ini maka tawakalnya tertolak. Walaupun dia menganggap ini kan semua atas izin Allah. Kita seperti ini nih hanya wasilah-wasilah saja. Baik, akan tapi perlu diketahui wasilahnya ini bermasalah. Nah, ya, wasilahnya ini bermasalah sehingga semuanya harus kembali kepada kaidah-kaidah dalam beragama. Baik. Kemudian masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang tawakal, ya, berbicara tentang tawakal. Ketika kita bicara tentang tawakal, maka kita mengenal nama Allah Al-Wakil. Ya. Coba lihat. Saya mendengar ceramah dari Syekh Yasir Ad-Dosiri, ya, seorang ya Ad-Dosari, hafizahullah taala. Beliau sudah profesor, ya. Jadi Imam Masjidil Haram itu, Bapak Ibu, mereka profesor-profesor. Profesor semua, saya Sudes profesor, saya Yasir profesor, ya. Syekh yang jadi imam itu profesor mereka. Jadi mereka mau dibilang Wahabi juga nggak ngaruh, ya. Yang bilang juga paling orang ikut pengajian ini, ya kan, yang difitnah-fitnah para profesor. Beliau menyebutkan tentang kisah tawakalnya seorang wanita mulia yang sangat kokoh ketawakalannya, dan ini nanti akan dikisahkan pada khutbah-khutbah Idul Adha biasanya, yaitu kisah tentang Sayyidah Hajar, ya, Siti Hajar. Siti Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam di Lembah Tandus, ya, di dalam Wadin Goiri Zar'in Inda Baitikal Muharram, di sebuah wadi, di sebuah lembah, karena Mekah itu lembah, ya. Yang lembah itu tandus, Goiri Zar'in, sama sekali rumput saja tidak tumbuh di situ. Inda Baitikal Muharram, di sisi rumahmu, ya, Al-Muharram, ya, rumah yang suci, Masjidil Haram. Maka Ibrahim ditanya oleh Hajar, Allahu ya'muruka. Aslinya Allahu, maka berubah menjadi Allahu ya'muruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan aku dan putramu di sini, wahai Ibrahim? Tidak ada seorang pun. Dan di sini lembah tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman sama sekali. Maka Ibrahim tanpa menoleh. Ini fitrah. Kalau Ibrahim menoleh, dia akan iba. Dia tidak tega meninggalkan istri dan anaknya yang tercinta yang ditunggu bertahun-tahun. Nabi Ibrahim tidak punya keturunan dengan Siti Sarah, tapi ketika menikah dengan Hajar, ya, maka Ibrahim dikaruniai keturunan Ismail alaihi wassalam, ya, dan akhirnya Sarah cemburu dan Sarah hampir mencelakai Hajar. Itulah kehidupan poligami, ya, penuh dengan suka duka atau duka duka. Yang nggak suka ya duka-duka berarti, ya. Nah, Hajar dia bikin baju yang bisa menghapus jejaknya. Ya, karena takut dikejar oleh Sarah. Karena Sarah memang sudah cemburu buta. Ya, sudah cemburu, sangat cemburu akan melukai Hajar. Akhirnya Hajar pergi. Dan ternyata Ibrahim diperintahkan untuk menemani Hajar. Ya, ditemani sampai nanti Ibrahim disuruh meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di Mekah ini. Bayangkan dari kota Syam, ya, pergi ke Mekah. Perjalanan 1 bulan. Kemudian di sana berbekal 1 kantong air dan 1 kantong kurma saja, kemudian ditinggal. Maka kemudian Hajar pun berkata, Allahu ya'muruka. Apakah Allah yang menyuruhmu, wahai Ibrahim? Ibrahim hanya menjawab, na'am, tanpa menoleh.
Ibrahim kemudian sampai di gundukan di sebuah bukit yang agak tinggi, baru Nabi Ibrahim berdoa. Ya, jadikanlah hati manusia tahwi ilaihim, tahwi artinya condong kepada mereka, sayang kepada mereka. Kemudian dengan doa yang disebutkan di surat Ibrahim tersebut, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa dan seterusnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Nah, disitulah ketawakalan Hajar muncul. Ya, Allah uji 5 perkara pada Hajar, kata Syekh Yasir. 5 perkara tersebut semuanya merupakan ketakutan untuk manusia. Karena kita bertawakal itu untuk menghilangkan ketakutan kita, Pak. Untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan kita. Ya, baik. Apa itu? Yang tersebut dalam surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Ya. 5 tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketakutan karena sendiri dia ditinggal di padang pasir, di sana ada binatang buas, ada ular atau mungkin ada bahaya yang lain, ya. Kemudian tidak ada air, tidak ada makanan, ya. Maka diguncang pula jiwanya, terguncang. 5 perkara ini ya diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Hajar. Dan Siti Hajar menjawab dengan kalimat tawakal yang penuh dengan kekokohan tadi. Ya, ketika ditanya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu? Iya, kata Nabi Ibrahim. Maka Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'una. Lan yudayyi'ana. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Ini namanya kalimat tawakal. Ya, kalimat yang keluar dari lisan seorang wanita yang tegar. Seorang wanita yang tegar dan beriman, maka Allah hilangkan 5 kekhawatiran tersebut langsung. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut hilang. Ya. Kemudian lapar juga hilang. Karena air Zam-Zam sekaligus bisa mengenyangkan. Ma'uz Zam-Zam 5 syuribalahu. Air Zam-Zam itu ya untuk niat orang yang meminumnya, dan air Zam-Zam itu mengenyangkan juga. Ya, maka semua kekhawatiran tersebut hilang. Jadi kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah akan ambil urusan tersebut dan Allah Ta'ala akan perbaiki urusan kita. Inilah faidah daripada tawakal. Kenapa kita menyerahkan urusan itu kepada diri kita yang lemah? Ya, kita memiliki urusan-urusan rumah tangga misalkan. Urusan rumah tangga tidak akan selesai dengan banyaknya uang yang kita miliki. Atau urusan-urusan yang datang kepada kehidupan kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tadi manusia diciptakan dalam kepayahan. Banyak urusan yang menjadi masalah, menjadi prahara pada kehidupan diri kita. Dan itu semua tidak selesai dengan pendidikan kita. Setinggi apapun pendidikan kita, sebesar apapun jabatan kita, dan sekaya apapun harta yang kita miliki, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi sebagai ujian di dalam kehidupan kita. Maka serahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil saat beliau dikepung di peperangan Ahzab. Ya, di peperangan Ahzab ketika pasukan mengepung, maka mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fangqalabu. Apa hasil bagi orang yang bertawakal? Fangqalabu bi ni'matin minallah. Maka keadaan berbalik, ya, keadaan yang tadinya takut berbalik menjadi rasa aman. Ya, baik. Jadi ini dia faedah daripada tawakal. Kemudian tawakal itu dibangun di atas 2 perkara, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya rukun tawakal. Ya, rukun tawakal. Tawakal dibangun di atas 2 perkara. Ini perkataan saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan demikian dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid. Beliau rahimahullah menyebutkan tawakal memang dibangun di atas 2 perkara, yaitu menyandarkan urusan kepada Allah. Ya, menyandarkan urusan kepada Allah. Yang kedua, kita mengambil sebab. Ini rukun tawakal yang umum. Rukun tawakal yang umum kita ketahui, yang lumrah kita ketahui. Seperti ketika ada seorang sahabat
dia turun dari onta, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku harus mengikat onta terlebih dahulu apa langsung turun saja dan masuk ke pengajian? Maka Nabi SAW mengatakan, iqil, ya ikat dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal itu membutuhkan sebab. Seperti kita ingin sembuh, kita bertawakal kepada Allah, berdoa, ya Syafi, sembuhkanlah aku. Allahumma rabban nas, athibil ba'sa wasfi anta syafi la syifan ila syifauka, syifaan la yughadiru saqama, kita berdoa. Kemudian kita pula membaca zikir yang lain, bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samil alim. Kemudian kita baca bismillah, 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 a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini namanya tawakal dengan doa-doa. Tapi kita juga harus mengambil sebab. Ya itu juga sebab. Doa juga sebab kesembuhan. Ruqyah juga sebab kesembuhan. Nah kita sempurnakan sebab kita dengan minum obat. Ya itu juga sebab kesembuhan. Karena kesembuhan bisa sembuh dengan doa. Kesembuhan bisa sembuh dengan ruqyah. Kesembuhan bisa sembuh dengan obat. Ya, penyakit bisa sembuh dengan obat. Kesembuhan bisa datang dengan obat. Dan yang terakhir kata Syekhul Islam rahimahullah, kesembuhan itu yang keempat datang dengan tawakal. Dan tawakal ini yang akan mempengaruhi ketiga-tiganya. Ya, obat tidak akan berfungsi tanpa tawakal. Ruqyah juga, kalau yang meruqyah kurang bertawakal atau kita membacanya kurang tawakal, kurang berpengaruh juga. Kemudian doa, doa juga kita harus sertai dengan tawakal. Ya, harus meserahkan urusan kita kepada Allah karena Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, maka dialah al-hasib, zat yang maha mencukupkan. Allah lah yang akan mencukupi dirinya. Orang yang takut akan dicukupkan dengan rasa aman. Orang yang sakit akan dicukupkan dengan kesembuhan. Orang yang fakir akan dicukupkan dengan harta. Maka fahuwa hasbu, Allah yang akan mencukupinya. Baik, ini daripada buah tawakal. Jadi tawakal itu sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tawakal tidak kepada Allah. Contoh di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Biar nggak ngantuk, kita kasih contoh-contoh yang realita aja ya. Kayaknya mulai ngantuk ini. Yang ceramah mulai ngantuk ya. Yang ceramah mulai ngantuk. Di sini dingin alhamdulillah. Di ini ceramahnya outdoor ya. Outdoor karena depan rumah. Yang pernah ke rumah Ustadz Sam masih tahu ya, depannya udah berantakan ya. Enggak. Ya, biar intermezzo ya. Depannya kurang rapi, bukan berantakan ya. Ini bahasa halus karena warung wajar lah ya, wajar. Baik, contohnya apa? Orang yang tidak bertawakal kepada Allah dalam masalah rizki. Kalau Nabi SAW mengatakan, lau tatawakkalu, seandainya kalian bertawakal, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal, seperti tawakalnya at-toir, burung, la ruziktum, kalian pasti diberi rezeki. Karena Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang berbicara tentang rezeki, itu semuanya digandengkan dengan lafadz Allah. Tidak pernah Allah nyebutin dalam Al-Quran masalah rezeki, kemudian kita disuruh kerja. Ya. Sebagian besar digandengkan dengan lafadz Allah, Ar-Razzaq, ya Al-Latif, Al-Qawi, Al-Aziz, Allahu latifum bi'ibadihi, yarzuqu may yasha, wa huwal qawiyul aziz. So, bayangkan, dalam masalah rezeki, yang Allah gandengkan itu masalah Asmaul Husna. Agar Anda tahu, karena rukun tawakal yang penting juga diantara pilar-pilar tawakal adalah tauhid. Kalau tauhid kita kuat seperti Siti Hajar tadi, 5 masalah bisa teratasi dengan mudah. Ya, masalah ketakutan, kelaparan, ya. Kemudian masalah-masalah yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi, wala nabluwannakum. Baik. Maka sandarkan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tawakal ini, dengan tauhid, ya, masalah-masalah kita akan teratasi. Baik. Ini tawakal ya. Tawakal ini dibangun di atas 2 perkara, menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah rezeki jangan khawatir. Karena ini masalah rezeki ini yang bikin kita pusing. Bikin kita gundah gulana. Masalah rezeki. Padahal rezeki itu sudah ditetapkan. Hanya saja aturannya, kalau kita bermaksiat, rezeki bisa seret. Kalau kita suka mengakhirkan kebaikan, nah rahmat Allah juga terakhir. Datang
datang belakangan. Karena Allah al-muqaddim dan al-muakhir. Kalau kita ingin rahmat disegerakan, bersegera ke masjid, ya kan? Cari saf pertama, bersegera fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Nah, ini rahmat Allah dekat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu berpacu dan berlomba dalam ihsan, dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Semakin Anda orang yang berlomba sibak, orang yang melakukan sibak, sabiqu ila magfiratin, surat Al-Hadid. Kita semua disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan memang benar Bapak Ibu sekalian, kalau ingin taraf hidup kita baik, tidak banyak masalah dan mendapatkan kehidupan yang Al-Quran katakan kehidupan thayyibah, syaratnya cuma satu. Setelah iman, yaitu amal soleh. Ini surat apa ya? Surat An-Nahl. An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh. Jadi ciptakan amal-amal soleh. Jangan khawatir. Ya, jangan hiraukan masalah rezeki. Kita kan belak-belakan saja masalah tawakal itu biasanya masalah rezeki yang kita cecer, ya kan? Yang kita cecar ini masalah rezeki. Ya, karena kita kurang yakin, ya. Kita menetapkan nama Allah Ar-Razzaq itu sekedar isbat. Isbat itu menetapkan. Tapi untuk yakin belum tentu. Untuk yakin belum tentu, harus diasah terus, harus ngaji terus supaya betul-betul kita yakin, ya. Terkadang kita kurang bertawakal nih, anak saya nanti kerjanya apa. Memang orang tua kita ngawatirin kita dulu. Ya iya ngawatirin kita, tapi toh kita dapat pekerjaan juga. Kadang pekerjaan kita lebih baik dari pekerjaan orang tua kita yang penghasilan kita pun lebih tinggi dari penghasilan orang tua kita. Maka rezeki sudah ditetapkan. Maka bagi orang tua jangan terlalu mengkhawatirkan anaknya dalam masalah rezeki. Yang penting didik saja ikhtiar kita sesuai kemampuan kita, maka Allah akan berikan yang terbaik. Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang bertawakal. Karena dalam pelajaran kifayah itu pelajaran Allah Al-Kafi. Al-Kafi yang maha apa? Allahul Kafi. Ya. Maha mencukupi. Ya. Allah Al-Kafi maha mencukupi. Makanya kalau bahasa Arabnya kafa yakfi itu cukup. Yakfi Ustaz, cukup Ustaz. Ya. Maka Allah maha mencukupi. Ada kifayatul ammah dan ada kifayatul khosoh. Ada kifayah kecukupan yang sifatnya umum. Allah cukupi makhluk-makhluknya dengan air hujan. Sehingga makhluknya tidak binasa karena kekeringan. Ya, maka Allah cukupi dengan kecukupan umum. Allah berikan orang-orang yang fasik juga rezeki mereka. Sehingga mereka mendapatkan maslahat untuk hidup. Walaupun mereka maksiat terus. Hitungannya nanti. Ada perhitungannya. Yaumul hisab. Ya, adapun kifayatul khasah bagi orang-orang yang bertawakal. Bagi mutawakilin itu akan mendapatkan kecukupan khusus. Bahkan saking hebatnya tawakal, Pak. Ini kita sedang bahas masalah rezeki. Nanti kita bahas masalah yang lain. Masalah kita doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ini kan tawakal babnya. Wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang berdoa dengan doa ini, malaikat depan pintu akan berkata, qad hudita wa kufita wa wuqita. Kamu telah diberi petunjuk, kamu telah diberi kifayah kecukupan, wa wuqita, dan kamu telah diberi wiqayah perlindungan. Ya, kufita, kamu diberi kifayah kecukupan, hidayah kecukupan dan perlindungan. Sehingga setan di depan jalannya lagi, dia akan mengatakan bagaimana kita akan menyesatkan, akan menggoda orang yang telah diberi petunjuk, orang yang diberi perlindungan Allah, dan telah diberi pula kecukupan. Ini orang nggak akan sesat kalau bertawakal keluar rumah. Sayangnya kita suka lupa, Pak. Suka lupa. Kemanapun kita, Pak, karena kematian datang kapan saja, Pak. Mau healing juga kadang mati, Pak. Ada yang sedang selfie di karang, tiba-tiba diterjang ombak, kegulung ombak, mati. Ada yang healing mau ke pulau apa itu? Pulau Tikus ya. Dia naik perahu, pada asar, entah pulang, entah berangkat, tiba-tiba kapalnya kena ombak, tenggelam, mati juga 7 orang. Ya kan? Jadi mau healing, mau senang-senang juga kadang ajal datang menjemput. Maka berdoalah, bertawakallah kepada Allah saat keluar rumah.
Bukan berarti nggak boleh healing, silakan. Mohon maaf, silakan Bapak Ibu yang hobinya healing, yang duitnya masih banyak ya. Ya kan healing butuh modal ya. Healing itu mubah saja Pak. Asal kita ingat tetangga kita yang kelaparan. Itu tetap harus diingat. Jangan, oh kata Ustadz healing mubah. Healing melulu, tetangga nggak pernah, nggak pernah dikasih sembako. Pulang-pulang jalan-jalan, nggak pernah oleh-olehnya mampir ke tetangga yang miskin. Nah ini keliru Anda. Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minata afuf. Anda kira mereka itu mampu karena nggak minta. Salah. Kita dibilang bodoh sama Allah. Yaksabuhumul jahil. Orang bodoh mengira tetangganya itu kaya gara-gara nggak minta. Ya kita jangan sampai nunggu tetangga minta. Kita yang punya tepo selero. Ya kita tahu tetangga tersebut kerjanya ngojek, anaknya 6 ya kan. Sekolah semua. Pasti ekonominya di bawah rata-rata ya. Kita sendiri yang tahu ya. Baik, silakan healing ya. Tapi ketika healing jangan lupa baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini dalam bab tawakal, bab apa saja. Ya, terutama dari masalah rezeki, Asmaul Husna selalu mengiringi bab rezeki. Dan Allah tidak pernah menyebutkan masalah rezeki kemudian suruh kerja. Suruh kerja. Ya, yang ada ketika kita beribadah, justru rezeki kita malah dijamin. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita disuruh ibadah. Kemudian jangan lupakan perkara dunia. Karena ibadah ini dalam hadis qudsi dikatakan ya ibna Adam, ya, tafarraq ibadati. Penuhi hatimu dengan ibadah. Amli lakal ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ya, kau akan penuhi dirimu dengan kekayaan. Kalau kita fokus ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala katakan wa'mur ahlaka bisolah. Suruhlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk sholat. Ya, ini berhubungan dengan ketakwaan Pak. Jadi sekali lagi saya simpulkan ya dari pelajaran Al-Quran yang kita pelajari. Ya alhamdulillah kita masih belajar tajwidnya, kaidah-kaidahnya, dan kita belajar tafsirnya juga dengan Ustaz Sam. Hafizahullah. Maka di antara tafsir-tafsir Al-Quran itu masalah rezeki selalu Allah gandengkan dengan Asmaul Husna agar kita semakin yakin. Tidak hanya menetapkan Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Fattah membuka kebaikan, Allah SWT Al-Bar yang maha baik, Allah Al-Karim yang maha dermawan. Tapi derajat isbat tersebut kemudian meningkat menjadi yakin. Agar kita benar-benar yakin masalah rezeki. Ya, Al-Quran menyebutkan nama-nama Allah tersebut yang sangat banyak berhubungan. Allah Latif, Latifum bi'ibadihi, yarzuku mayyasha. Allah SWT Latif dalam memberi rezeki. Qawiyun aziz, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Al-Qawi Al-Matin. Dalam memberi rizki Allah itu maha kuat. Dalam satu detik bisa memberi miliaran makhluk yang ada hidup di lautan, yang di daratan. Semuanya diberi rezeki dalam waktu yang sama. Dalam waktu sedetik ini, miliaran makhluk hidup, biota yang ada di alam semesta ini, diberi Allah dalam waktu yang sama dengan jumlah rezeki yang begitu banyak. Siapa yang bisa melakukan ini? Allah Al-Qawi Al-Matin. Maka rezeki Anda di tangan Allah yang maha qawi lagi maha matin. Kalau Anda tahu uang Anda dipegang oleh sahabat Anda nggak akan tenang hidupnya. Ada teman Anda hutang 300 juta, apakah Anda tenang? Apakah Anda yakin usaha teman Anda ini akan berhasil dan mengembalikan hutang tepat waktu? Kita akan gerusa-gerusu kalau kita menyandarkan ya masalah rezeki kepada makhluk. Maka sandarkan, yang memegang rezeki Anda adalah zat yang maha kuat, yang maha kokoh. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, maka Allah sebutkan masalah rezeki dengan Asmaul Husna, dan Allah Ta'ala yang kedua menjadikan pola rezeki dalam Al-Quran itu ditulis dengan bab ketakwaan. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Jadi masalah rezeki di dalam Al-Quran berhubungan dengan bab takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan jalan keluar. Lihat bagaimana Maryam bertakwa. Maka rezeki datang sendiri ke mihrab Maryam. Ya, bagaimana Nabi Zakaria bertakwa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab.
Maka ketika Zakaria sedang bertakwa, sedang sholat, maka datang malaikat memberi kabar gembira dengan kehadiran anak yang bernama Yahya, yang Allah beri nama Yahya. Ismuhu Yahya, di surat Maryam disebutkan. Ya, nubasiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Kami kabarkan engkau dengan seorang gulam putra yang namanya Yahya. Kenapa namanya Yahya? Yahya itu artinya hidup, Pak. Jadi dalam satu tafsir, Nabi Zakaria dulu istrinya sering melahirkan, tapi mati terus, wafat terus. Kan sekarang kan ada tuh penyakit, ada wanita melahirkan sering meninggal. Entah hamil anggur, entah hamil apa ya. Yang jelas lahir hamil gugur. Maka kemudian lama tidak hamil. Maka kemudian Allah sendiri yang menjawab doa Nabi Zakaria selama sekitar kurang lebih 80 tahun, usia beliau hampir 90 tahun, 100 tahun, baru Allah sebutkan akan datang kepadamu rezeki. Anak kan rezeki. Ya, akan datang kepadamu gulam putra yang namanya Yahya. Yahya itu sudah dijamin hidup, ya. Dan Allah akan jadikan nabi. Ya, Allah jadikan nabi Yahya alaihissalam. Baik. Jadi ini masalah rezeki. Ini masalah rezeki, pola Al-Qur'an menyebutkan rezeki yang kedua dengan takwa. Kalau kita ingin memperbaiki rezeki kita, perbaiki ketakwaan kita. Terkadang kita pun merenungkannya, Pak. Pas kita lagi takwa-takwanya, ya, rezeki itu mudah aja datang. Datang bertubi-tubi, ya enggak? Ya, bapak-bapak rasakan itu, ibu-ibu rasakan itu, ya. Kemudian ketika rezeki seret, kita segera berintrospeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita, berupa dosa-dosa yang belum diistighfari, belum ditaubati dan sebagainya. Baik, ini masalah tawakal. Ini masalah tawakal. Jangan khawatirkan lagi tentang masalah rezeki kita. Ya, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tinggal kita berikhtiar. Kalau rezeki itu dipengaruhi dengan kecerdasan, tentu profesor yang paling banyak rezekinya. Kalau rezeki dipengaruhi oleh kekuatan seorang, mungkin Hercules yang paling kuat di Indonesia, yang paling kaya. Nyata-nyatanya dia nggak kaya-kaya juga ya. Udah nggak kaya, petentang-petenteng lagi. Ya, ngelawan polisi, ngelawan pemerintah ya. Nah, dia merasa berjasa. Malah dulu saya nanya sama, saya punya kawan namanya Den 81 ya. Den 81 angkatan Desatemen khususnya dulu, pembebasan Timor Leste. Itu Hercules itu apa sih Pak? Oh dulu mah tukang bawa panggul beras doang. Ada temennya Hercules nggak di sini? Nanti saya dicari grip lagi. Kalau dicari grip saya kasih alamatnya nih ya, J535 ya. Alamatnya Ustadz Sam. Alamat saya ngumpet di Medland ya. Baik ya. Baik. Jadi rezeki tidak ditentukan oleh kekuatan seseorang, Pak. Ya. Orang yang lulus SD aja kadang rezekinya baik, ya. Yang dia buka kuliner, tiba-tiba kulinernya viral ya, kaya raya dia, bisa beli anu beli itu. Dan rezeki itu rahasia Allah SWT. Yang penting dalam meminta rezeki ikat dengan sifat hasanah, Pak. Karena rezeki kalau nggak hasanah itu akan bawa orang ke penjara doang, kayak para koruptor. Rezekinya nggak hasanah, dia terseret kasus hukum, ya pidana, akhirnya dipidana. Walaupun koruptor di Indonesia ini masih lenggang-lenggang, ya masih lenggang kangkung ya, masih dia melanglang buana, tenang-tenang saja. Tapi apakah dia akan lepas dari hukuman Allah? Tentu tidak. Orang zalim itu sudah Allah tetapkan, ya. Ketika seorang berbuat kezaliman, ketika datang hukuman Allah, lam yuflithu, dia tidak akan bisa lepas. Tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Entah yang korupsi dana haji, ya, yang korupsi apapun itu, korupsi Pertamina, korupsi tambang, korupsi ini dan ini. Indonesia itu kaya raya. Hanya saja dibagi-bagi untuk kepentingan golongan, ya, oleh pemerintah yang lalu 10 tahun ini hancur lebur. Ya, aduh, jangan-jangan ada orang Pak Jokowi nanti saya dicari lagi ya. Ada Intel nggak di sini? Nggak ada Intel ya. Kalau ada nggak apa-apa kita ngopi bareng nanti. Intel Indomie itu telur. kadang, Intel itu kadang nggak objektif juga ya, nggak objektif juga ya. Baik. Jadi eh, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin. Ya, barokatin ini maf'ul bih. Barokatin, barokah akan dibuka kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa. Tapi kalau penduduk negerinya nggak amanah, koruptor semua,
dari pejabat atas sampai pejabat bawah, koruptor, gimana Allah akan bukakan keberkahan. Sehingga para rakyat sipil pada ngeluh. Rakyat sipil ngeluh, susah ini. Pejabatnya kadang pendusta-pendusta juga, akan dibuka 9 juta lapangan kerja. Malah 8 juta nganggur sekarang. Ya, jadi kita tetap sandarkan urusan kita kepada Allah. Kalau pemerintah mau membantu, alhamdulillah. Pemerintah membantu program anu dan itu. Ya, ternyata mereka juga kadang kurang amanah dalam menjalankan tugas. Ada menteri ini, menteri UMKM misalkan. Ya, ternyata tidak lebih baik dari sebelumnya. Pasar dibubrak, lapak baru dibangun, lapaknya dibangun kecil-kecil. Habis itu suruh bayar ini dan itu. Ya, yaitu urusan mereka lah. Asal tertib sih nggak masalah. Tapi banyak pedagang-pedagang yang banyak yang mengeluh dalam sistem kerja mereka. Ya, kita lanjutkan. Berapa menit lagi? 10 menit ya. Baik. Jadi ini dia beberapa hal yang kita pelajari dari tawakal, ya, dan supaya kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kita kembali menengok tauhid rububiyah kita, ya, karena Allah memiliki rububiyah. Rububiyah itu apa? Perbuatan. Robba yurabbi, bisa rububiyatan atau ya rubu tarbiyatan. Jadi Rob artinya yang maha mentarbiyah, ya, maha mentarbiyah dan yang maha, ya, tarbiyah dan rububiyah, dan yang memiliki rububiyah. Rububiyah ini perbuatan-perbuatan. Ya, ini asal daripada Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalimat Rob artinya yang mentarbiyah, mengatur seluruh alam semesta ini dan memiliki rububiyah. Jadi Allah esa di dalam rububiyahnya, termasuk memberi rizki, memberi keamanan, memberi kesembuhan, ya, memberi perlindungan, ya, segalanya itu rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali perkuat rububiyah kita. Rububiyah itu perbuatan Allah untuk makhluk. Kalau ubudiyah perbuatan kita untuk Allah. Maka perkuat rububiyah kita akan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkataan para ulama, di sini ada Sa'id bin Jubair, salah seorang fakih di masa tabi'in, ya. Beliau berkata, rahimahullah, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah mengumpulkan seluruh iman. Jadi orang yang bertawakal itu orang yang imannya kuat, ya, terkumpul pada hatinya keimanan yang kokoh. Maka kemudian dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam karangan Imam Ibnu Rajab, Wahab bin Munabbih mengatakan ghayatul quswa at-tawakkul. Tujuan paling tinggi adalah tawakal. Ya, jadi orang kalau sudah mencapai derajat tawakal, itulah kesempurnaan iman. Ya, di surat Al-Anfal, ya, awal-awal surat Al-Anfal, ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka bertawakal, disebutkan mereka adalah orang-orang yang yu'minuna haqqo. Betul-betul imannya ini iman yang tulen, iman yang hak. Ya, jadi orang yang imannya hak adalah orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tawakal tinggi dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana para nabi dan rasul mereka bertawakal. Nabi Musa alaihissalam ketika disebutkan dalam Al-Quran falamma taro al-jam'an, ketika dua kelompok sudah saling melihat, qala ashabu Musa, Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, kami terkejar, kami akan dibunuh di Laut Merah ini. Maka Musa mengatakan kalla, sama sekali tidak, inna ma'ya rabbi sayahdin, ya, inna ma'ya rabbi, bersamaku ada Rabbku. Nabi Musa bertawakal, sayahdin, dia yang akan memberi petunjuk, Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, ildurib bi'asokal bahar, pukullah laut itu dengan
dengan tongkatmu. Ya, maka Nabi Musa bertawakal. Ketika seorang bertawakal, jalan itu akan terbuka. Ya, jalan akan terbuka di depannya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Inna tawakkula al-abdi ala rabbihi an ya'lama anallaha huwa siqatuhu." Rasa tawakal seorang hamba atau sikap tawakal seorang hamba kepada Allah adalah pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah adalah tempat ia bertumpu, wasiqatuhu dan kepercayaannya. Ya. An ya'lama anallaha huwa siqatuh. Jadi ada sebuah istilah yang namanya sikoh. Ya, sikoh itu percaya. Percaya bahwa yang mengatur segala urusan Allah Subhanahu wa taala ini namanya sikoh. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan orang yang bertawakal itu ya orang yang menumpukan urusan kepada Allah dan dia sikoh. Sikoh apa? Percaya bahwa Allah akan mengambil urusan kita. Allah akan mengambil alih urusan kita. Fanqalabu bi ni'mati minallah. Ya, yang keadaannya bisa dibalik dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi kita harus sikoh, Pak. Sikoh. Sikoh itu apa? Percaya. Ya, sehingga para wali dulu, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka sikohnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Sehingga mereka orang-orang yang bertawakal dan tidak takut menghadapi siapapun. Lihat Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang pejuang dan seorang pedagang. Beliau berdagang, beliau pejuang, maka beliau berjihad fisabilillah. Maka dia percaya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melawan Al-Gojo Romawi yang jumlahnya 7 orang. 7 orang ditebas oleh satu orang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena sebelum perang biasanya ada adat mubaroza. Mubaroza itu adu tanding 1 lawan 1. Al-Gojo Romawi itu berhasil membunuh 6 atau 7 mujahid kita. Ya. Maka di kesempatan ke-7 dia sesumbar. Dia menyombongkan diri. Maka di sini Abdullah bin Mubarak melihat satu kelemahan. Bahwa orang kalau sombong, sudah saatnya dia akan runtuh, akan jatuh. Fir'aun sombong runtuh. Maka Hercules sudah mulai sombong tuh. Saya punya 1.500 pasukan. Hercules lagi nih, ada apa Ustadz dengan Hercules nih? Ya, 50.000 Pak. Wow, 50.000 katanya. Banyak amat ya. Enggak usah sombong lah. Emang kesombongan itu akan meruntuhkan diri. Maka ketika Al-Gojo Romawi tersebut, kan ini sedang zaman Abbasiyah ya, sedang kekuasaan Umayyah. Maka perluasan Futuhat Islamiyah bergerak ke kota Romawi. Ya, lawan mereka Romawi besar-besar. Namun ternyata kekuatan Romawi yang besar, badan yang besar, dan senjata yang lebar, dan tameng yang lebar. Anda melihat orang-orang Yunani tamengnya Romawi ya. Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, badan mereka, kekuatan mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Karena mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mengimani Allah Ta'ala, maka badan yang besar tidak ada faidahnya kalah dengan kaum muslimin yang relatif badannya lebih kecil. Karena kekuatan kaum muslimin adalah kekuatan imaniyah. Kekuatan iman dan kemenangan kaum muslimin adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak maju membunuh Al-Gojo yang telah membunuh 7 mujahid kita. Ya, kemudian beliau menantang kembali siapa di antara kalian mau maju lagi. Sampai jumlahnya sama 7 orang. Kemudian Abdullah bin Mubarak balik ke pasukan dan itu pun beliau maju dengan cara mulasam, menutup wajahnya supaya nggak viral. Kalau sekarang enggak ya, Ustadz maunya viral ya. Nggak cuma Ustadz, semua orang maunya viral di media sosial. Ya, adapun Abdullah bin Mubarak, beliau menutup wajahnya karena menyembunyikan amal, karena beliau takut riya. Ya, beliau seorang mujahid yang luar biasa. Ini terdapat dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Disebutkan dalam kitab tersebut tentang syuja'ah, sifat keberanian seorang sahabat. Nah, kita harus punya sifat pemberani. Baik, jadi tawakal adalah seorang harus sikoh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia juga harus husnuzon kepada Allah taala karena di antara rukun tawakal, di antara pilar-pilar tawakal adalah ridho terhadap hasil yang dia
hasil yang dia dapatkan. Kalau memang kita sudah bertawakal, ternyata kita tidak jodoh, maka ya sudah kita ridho. Kalau kita sudah bertawakal, kita sudah ngumpulin modal, ternyata usaha kita bangkrut, ya sudah kita ridho dengan ketetapan Allah. Kemudian kita berhusnuzon, di balik kegagalan saya sekarang ada hikmah. Jadi ini disebut orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu jangan kalau berhasil, oh saya bertawakal kepada Allah. Kalau nggak berhasil, ngomel-ngomel, ngedumel, itu namanya orang yang tidak bertawakal. Di antara poin tawakal yang paling penting, yang terpenting pula, di antara 8 pilar tawakal yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim adalah ridho bil qadaillah. Ridho terhadap keputusan apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Karena ketetapan Allah itulah ketetapan yang terbaik. Ya al khairu khairatullah. Kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berasal dari Allah yang sudah Allah tetapkan untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk diri kita dan kita tinggal menunggu hikmah, ya, hikmah yang Allah taala berikan dalam setiap musibah tersebut. Nah, barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan dari bab tawakal, ya. Saya kembalikan ke Bapak Pak Aji, ya, silakan. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dari kolom chat belum ada pertanyaan. Eh, Mohon diulangi Pak Ustadz tadi rukunnya tawakal satu sebab, yang kedua apa Pak Ustadz? Saya lupa nyatet. Baik, rukun tawakal yang pertama adalah menyandarkan, ya, menyandarkan urusan, serahkan urusan ini kepada Allah taala. Nanti Allah taala yang akan menolong kita karena Allah Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha penolong. Al-Wakil artinya yang maha penolong. Jadi kita bahas bab tawakal dari A sampai Z, kembalinya kepada Asmaul Husna Al-Wakil, Pak. Ya, banyak seorang ustadz bahas bab tawakal baru bab ini definisinya, rukun-rukunnya, tapi tanpa membahas Asmaul Husna, Allah itu Al-Wakil, yang maha penolong. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala wakil kita. Kita saja kalau mewakilkan urusan kepada orang mudah, ya. Dan presiden punya wakil. Nah, itu wakil diambil dari bahasa Arab. Wakil itu yang memudahkan urusan, ya. Hanya saja wakil ini lihat-lihat juga kompetensinya. Nyindir lagi Ustadz ini. Kadang wakil diundang ke universitas, presiden diundang, diwakilkan. Presiden sedang lawatan nih. Lawatan kemana? Luar negeri. Ya udah wakilnya. Kata para rektor, nggak usah, kalau wakilnya nggak usah datang. Ada itu di Makassar, Pak. Di Makassar diundang Prabowo, Pak Presiden. Ternyata Prabowo lagi lawatan ya awal-awal. Kemudian wakilnya diwakilkan, nggak usah datang katanya wakilnya. Baik. Eh, jangan sampai pidato para bapak-bapak, para ibu-ibu. Ya. Baik, jadi yang pertama adalah menyandarkan, ya, menyandarkan urusan kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan, ya, kita serahkan kepada Allah, tentu yang paling mudah dengan zikir dan doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini cara kita menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diperkuat dengan keimanan kita. Dahulu, Pak, para sahabat ketika pulang dari perang Uhud. Ini perang Uhud kita kalah, Pak. Di babak akhir. Kita kalah 70 orang syahid. Kemudian Nabi SAW perang Uhud itu di hari Sabtu. Di Sabtu pagi perang, ya. Di Sabtu awal perang menang. Kemudian di akhir babak pertempuran sore hari mengalami kekalahan. Sampai terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang kabur balik ke Madinah. Ada yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan ada yang bingung, ya, sebelum Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menyemangati kembali, ya, akhirnya mereka bangkit kembali semangatnya. Jadi penyemangat itu harus ada, Pak. Kalau kita memble, kita loyo ngaji, ikut BMI, nanti ustadznya yang nyemangatin. Kalau nggak ikut, wala udah wes, ya, sukanya healing aja. Kebanyakan healing jalan-jalan, ya. Apalagi di BMI ini digebrak-gebrak, ya, disemangati sama Pak Iwan, ya. Nah, sama Ustadz Sam, sama Ustadz-Ustadz kita semua, ya. Ini namanya butuh penyemangat. Sebagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menyemangati kembali pasukan yang sudah kocar-kacir karena terdengar berita
Nabi SAW telah wafat. Maka beliau mengatakan kalau Nabi SAW wafat di pertempuran ini kita pun harus syahid bersama beliau. Makanya mereka balik kembali menyerang, ya. Tapi ada juga golongan yang balik ke Madinah, ya, karena beristihad mereka. Nah, baik, intinya apa? Intinya ketika mereka pulang di malam Ahad dengan membawa kekalahan, ya ternyata Abu Sufyan mau balik lagi. Mereka mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, wah ngapain kita balik ke Mekah? Kita belum puas balas dendam. Kita sudah menang, iya sudah membalaskan perang Badar kemarin. Tapi kita belum menawan wanita-wanita Madinah. Karena salah satu tujuan perang itu kalau dapat tawanan itu wanitanya jadi budak nanti, ya kan? Maka dia balik lagi. Maka Nabi SAW mendengar kabar ini, kemudian beliau mengumumkan, ini baru istirahat semalam Pak. Luka Nabi masih menetes-netes tuh darahnya di pipi beliau. Ya, di pelipis beliau. Karena beliau terjatuh ke sumur batu yang dibuat oleh orang munafik. Kemudian dilepas dan mengucur. Dan baru darahnya berhenti beliau alaihissalam ketika dibakarkan tikar oleh Fatimah. Fatimah bakar sejenis tikar yang terbuat dari rumput tertentu. Kemudian ditaruh ke luka Nabi SAW baru darahnya berhenti. Itu pagi harinya Nabi membuat pengumuman, yang kemarin ikut perang, ayo kita perang lagi. Abu Sufyan mau balik ke kota Madinah. Mereka berangkat ke satu tempat yang bernama Hamratul Asad. Maka dikenal perang ini Hamratul Asad. Allah Ta'ala berfirman, Fala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu lemah, wahai orang-orang beriman. Jadi bertawakal itu menyandarkan uh, perkara kita kepada Allah, tapi kita juga ambil sebab. Karena kalau pasukan Quraisy balik lagi ke Madinah, ini akan repot. Ya, karena zaman peperangan itu sangat nggak enak. Ya, Anda yang prajurit-prajurit pasti tahu ini, lebih tahu. Ya, maka Nabi SAW langsung berangkat dan beliau berkemah di Hamratul Asad selama 3 hari, dari hari Ahad sampai dari hari Senin sampai hari Rebu. Hari Rebu beliau pulang karena Abu Sufyan takut ternyata. Orang-orang kafir itu mereka punya perlengkapan lengkap, ya badan yang kuat, tapi mereka takut karena mereka tidak beriman. Sehingga dari kisah itulah Abu Salama yang terluka parah di perang Uhud ketika berangkat perang itu lagi dan pulang ke kota Madinah beliau wafat. Ya karena lukanya makin menganga. Jadi luka-luka juga tetap berangkat ya. Ya artinya kita tidak boleh lemah. Tetap kita harus mengambil sebab. Kita sandarkan urusan kepada Allah dan kita ambil sebab. Kalau kita ambil sebab-sebab yang syar'i, maka ini tawakal kita benar. Jadi yang pertama menyandarkan diri kepada Allah dengan siqatu billah dan husnuzon. Kita yakin Allah akan tolong kita dan husnuzon Allah bersama prasangka hambanya. Kemudian yang kedua ambil sebab, ambil ikhtiar yang syar'i. Kemudian di antara poin pula bahwa kita ridho. Ke hasil yang kita terima, kita harus ridho. Kita harus ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Ini baru disebut orang yang bertawakal. Ya, kalau kita ridho terhadap hasil tersebut, Allah akan berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 7 menit. Pak Ustadz, sepertinya belum ada yang bertanya. Satu lagi, Nggih, monggo. di Sirah kan menceritakan Khalid bin Walid, dia itu gagah perkasa, berani perang kemana-mana. Infonya membawa rambutnya Nabi. Itu penjelasannya bagaimana, Pak Ustadz? Baik ya. Jimat bukan? Membawa rambut Nabi SAW ya, itu memang anggota badan Nabi SAW adalah berkah. Ini sudah kita bahas dalam bab tabaruk. Ya, dalam bab tabaruk, ya maka anggota badan Nabi SAW itu berkah dan itu khusus untuk Nabi. Ya, itu pembahasan para ulama di situ. Apakah orang-orang soleh bisa dikiaskan kepada kanjeng Nabi SAW? Tentu nggak bisa. Kesolehan Pak Kiai atau kesolehan Pak Habib, apakah bisa dikiaskan dengan kesolehan kanjeng Nabi? Kira-kira sepakat nggak kita? Oh ini Pak Yai kayak kanjeng Nabi. Pokoknya apa yang dari Pak Yai berkah. Nggak juga kan, kita nggak setuju. Para ulama juga mendefinisikan tentang bab tabaruk ini. Ya, nah eh, kemudian bahasan kedua adalah keberkahan yang ada pada jasad badan Nabi SAW itu berlaku ketika beliau alaihi salatu wassalam hidup. Ya, ketika beliau alaihi salam hidup,
Dan ketika beliau sudah wafat, tidak ada satu sahabat pun yang bertabaruk dengan bekas dan badan Nabi SAW. Saya kasih contoh ya. Kalau air wudhu bekas Nabi, berkah apa enggak, Pak? Berkah. Para sahabat tidak pernah membiarkan air tetesan wudhu bekas Nabi SAW jatuh ke bumi. Bahkan air ludah beliau pun berkah. Ya, bahkan keringat beliau pun berkah. Namun pertanyaannya, ketika Nabi SAW dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika jasad beliau dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, Ali dan sahabat, 5 orang sahabat yang memandikan jasad Nabi, itu ngadangin airnya apa kagak? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena keberkahan Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Dan Khalid bin Walid memperoleh bagian rambut dari Nabi SAW ketika beliau alaihissalam masih hidup. Ya, baik. Jadi kalaupun Khalid bin Walid kemudian menyimpan rambut Nabi SAW, ya maka itu terjadi ketika beliau masih hidup dan tidak bisa dikiaskan. Kita mau nyimpan rambut siapa? Rambut Habib, rambut Kiai, rambut Ustadz. Ya, tidak ada berkahnya sama sekali. Berkahnya Ustadz itu dengan doanya. Kalau beliau solih, beliau penghafal Quran, ya beliau sholatnya rajin, ibadahnya rajin, maka kita minta doa Ustadz, tolong doakan saya. Itu di antara keberkahan, ya, di antara keberkahannya. Bukan bekas kopi kiai kemudian berkah, ampas kopi kiai berkah, bekas teh kiai berkah. Itu tentu tidak ada dalilnya, ya. Kenapa keberkahan itu sesuatu yang merupakan hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau Allah menentukan satu zat benda itu berkah, ya berkah. Contohnya air Zam-Zam berkah, minyak zaitun berkah, korma ajwa berkah. Nah, itu yang berkah-berkah, kenapa kita nggak rebutan? Malah nyari air minum bekas bekas toko atau bekas kiai. Itu kan nggak ada dalilnya. Kenapa kita nggak ngambil berkah, makan korma ajwa 7 butir supaya nggak kena sihir? Minum air zam-zam, mau zam-zam 5 suri balahu. Ya. Kemudian apalagi? Minum zaitun atau dibaluri kepala dan badan kita dengan minyak zaitun. Itu ada, Pak, perintahnya. Dalilnya ada. Yaitu berkah. Ya, maka zaitun minyak yang berkah. Keberkahan ditentukan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat tasri, yang membuat syariat ini. Bukan keberkahan ditentukan oleh kita sendiri. Ya. Keberkahan bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu berkah. Keberkahan bagi orang yang mengamalkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Itu keberkahan di sana, Pak. Jadi tidak bisa kita menentukan keberkahan seenaknya sendiri. Ya, ada terompah Nabi, ya, dicium. Loh, terompah Nabi gede banget. Gede banget, bentuknya juga bentuknya jadi lambang peci atau lambang tarikot tertentu, ya. Ada lagi di Museum Turki. Antum sudah pernah ke Turki belum, Pak? Di situ ada tongkat Nabi Musa, ya kan? Tongkat Nabi Musa panjangnya sepanjang tongkat komandonya Soekarno katanya. Lah, ini kan lebih nggak logika lagi. Sementara tabut yang dibawa oleh malaikat yang diturunkan kepada Tolut, Raja Tolut, ya, tahmiluhul malaika, di dalamnya ada peninggalan Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa, ada baju Nabi Musa, ada terompahnya Nabi Musa, dan tabutnya kata Imam Syaukani panjangnya kira-kira kurang lebih 2 meter. Wajar kalau tongkat itu panjangnya 2 meter. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Toha, wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asoya atawakau alaiha wa husyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Ini diceritakan tongkat Nabi Musa itu tongkat biasa. Tongkat untuk angon, Pak. Tongkat untuk angon wedus dan menyandarkan diri kalau capek, dan untuk nyempioki rambanan gitu loh. Ini ada rambanan disempiok-sempiok supaya jatuh, ya, daun-daunan itu supaya dimakan kambing-kambing. Itu tongkat biasa. Hanya karena izin Allah tongkat itu ya bisa berubah jadi ular, ya. Maka itu semata izin Allah Ta'ala. Baik, jadi keberkahan sekali lagi itu ketika Nabi SAW hidup, dan keberkahan tidak bisa kita tetapkan sendiri. Harus Allah Ta'ala yang menetapkan mana-mana benda yang berkah, yang dianggap berkah. Ya, doa orang tua itu berkah itu. Ya, doa orang tua berkah. Kalau karena Nabi SAW berdoa, doa walid liwaladihi. Doa seorang walid, orang tua kepada putra-putranya itu berkah. Ya, baik, barakallahu fiik. Silakan. Waktunya sudah habis, Pak Ustadz. Oh, Mungkin sudah bisa habis. ditutup dengan doa. Silakan, Pak Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Jadi eh, Nabi SAW
di antara julukan beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin. Para ulama menyebut beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin, seorang hamba yang sangat sempurna tawakalnya. Ya, beliau menyandarkan urusan kepada Allah, kemudian beliau memberi contoh saat perang Uhud, beliau pakai baju perang 2 lapis, Pak. Beliau pakai baju besi dua lapis. Jadi nggak ada itu ilmu-ilmu kebal dan sebagainya. Nabi pakai baju perang 2 lapis. Beliau berikhtiar, ya, mengambil sebab, ya. Maka beliau yang dikenal dengan Sayyidul Mutawakkilin, hamba yang sangat sempurna tawakalnya karena beliau iman yang paling sempurna, tetap saja beliau mengambil sebab, ya, sebab beliau ingin punya keturunan, menikah, ya, sebab beliau ingin kuat badannya, makan, ya. Ya, ini apa namanya, di antara pelajaran tawakal yang bisa kita petik ya pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagian, ya, sebagai golongan hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bertawakal dalam masalah rezeki atau bertawakal dalam urusan yang lain. Karena kita hidup penuh dengan masalah dan prahara dan ujian-ujian, maka sandarkan, wakilkan kepada Allah yang Maha Penolong, Al-Wakil, dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, dan dengan zikir-zikir yang lain, dengan banyak beristighfar dan bertobat, maka urusan-urusan kita akan diambil alih, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kifayatul khosoh, kifayah, kecukupan yang khusus bagi orang-orang mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup, lagi tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Ini ayat-ayat Quran banyak sekali berbicara tentang tawakal. Ya, maka semoga dengan kajian ini, ya, muncul tawakal tersebut pada diri kita sehingga kita Amin. pun mengambil sebab-sebab yang dianjurkan oleh syar'i sehingga tawakal kita menjadi tawakal yang sempurna. Barakallahu fikum. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafatul wajib sudah dibacakan oleh Pak Ustadz. Mungkin Pak Sam ada tambahan, Pak Sam, sebelum ditutup. Pak Ustadz Sam. Iya, mboten. Baik. Eh, Mari kita tutup kajian malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz Sam, Ustaz Mukir. Sun, Bapak Ibu, sampai jumpa di berikutnya bersama Ustadz Ujang insyaallah pekan depan. Nun. Atur nuhun.